TikTok itu yang dilakukan itu menurut saya tidak akan mengangkat atau meninggikan derajat pejabat publik itu, bahkan salah-salah bisa tadi menurunkan marwahnya. Saya kira itu juga termasuk perbuatan yang sia-sia ya kalau kita lihat dari perspektif Islam itu, mengingat keseriusan pejabat-pejabat yang tadi kita sebut itu justru perlu kita pertanyakan. Kenapa? Ya ini negara masih mengalami atau di bidang-bidang mereka itu banyak sekali kalau kita lihat, ya bukan banyak, maksudnya ada kegagalan-kegagalan dalam tugasnya. Misalnya kayak Jateng itu masih tergolong sebagai provinsi yang miskin kan itu kan. Betul. Kemudian Pertamina kita dengar beritanya juga defisit, mengalami kerugian. Kemudian perdagangan itu harga-harga juga melambung tinggi, di samping juga ada kelangkaan. Nah kalau ditinggal TikTok meskipun ini cuma just for fun, tapi menurut saya itu akan menurunkan marwah dari pejabat tinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya ke Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Ya, Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Suteki, karena ini belum ada isu hukum dan politik yang agak viral ya. Cuman di timeline Twitter saya ada tuh video-video yang viral ya. Salah satunya, jadi ada satu fenomena di mana pejabat hari ini turun ke sosial media. Ya. Mereka bikin konten, salah satunya ya platform yang lagi naik daun kan TikTok tuh, Prof. Ya, namun kadang aneh, Prof. Ya. Agak anehnya ketika kita ngelihat konten mereka itu. Nah kali ini ada dua sampel yang viral di beranda saya. Video dari pejabat nih, Prof. Yang satu Pak Ganjar, yang satunya Pak Bahlil dan Pak Erik. Nah, ini Pak Ganjar yang ini nih, Prof. Nih. Video Pak Ganjar. Oke, dan ada juga ini satu lagi video Pak Bahlil dan Pak Erik. Pak Bahlil ini kalau kita pernah singgung, dia yang mengawali dulu itu presiden 3 periode. Ya betul. Nah ini dia juga main TikTok dengan Pak Erick Thohir. Besti, semangat ya. Bestiku yang cute dan mempesona, tidak boleh sedih. I love you sekebon, sarang beo. Baik, Prof. Suteki. Prof, setelah jenengan ngelihat dua video ini, sebetulnya pesan moral apa Prof didapat dari pejabat di konten tersebut, Prof? Wah, kita juga main TikTok ya. Cuman kan beda. Tapi TikTok kita itu kan memuat pesan yang luar biasa kan begitu. Jadi viral karena apalagi Mas Aam itu kan TikToknya bukan main, tapi itu pesan moral edukasinya sangat tinggi gitu. Nah, terkait dengan dua TikTok yang telah kita lihat ini, saya berpikir begini ya, pejabat itu kan mesti menjaga marwah etiknya. Jadi menurut saya tidak harus ikut-ikutan gaya netizen di media sosial yang sedang ngetrend tadi. Betul. Saya tidak melihat pesan apapun ya dalam TikTok pejabat itu, kecuali ya sebatas hiburan yang menurut saya tidak mendidik. Jadi lebih ke bersifat just for fun gitu loh ya. Nah, namun dalam hal ini menurut saya tidak etis, mengingat kedudukannya tadi sebagai pejabat publik. Meskipun kayak menteri, kemudian juga gubernur, bupati itu kan tidak termasuk ASN, tetapi mereka adalah pejabat negara atau pejabat publik di situ. Nah, TikTok itu yang dilakukan itu menurut saya tidak akan mengangkat atau meninggikan derajat pejabat publik itu, bahkan salah-salah bisa tadi menurunkan marwahnya. Saya kira itu juga termasuk perbuatan yang sia-sia ya kalau kita lihat dari perspektif Islam itu, mengingat keseriusan pejabat-pejabat yang tadi kita sebut itu justru perlu kita pertanyakan. Kenapa? Ya ini negara masih mengalami atau di bidang-bidang
mereka itu banyak sekali kalau kita lihat, ya bukan banyak, maksudnya ada kegagalan-kegagalan dalam tugasnya. Misalnya kayak Jateng itu masih tergolong sebagai provinsi yang miskin, kan itu kan. Betul. Kemudian Pertamina kita dengar beritanya juga defisit, mengalami kerugian-kerugian. Kemudian apa? Perdagangan itu harga-harga juga melambung tinggi, di samping juga ada kelangkaan. Nah, kalau ditinggal TikTok meskipun ini cuma just for fun, tapi menurut saya itu akan menurunkan marwah dari pejabat tinggi itu. Oke, baik. Artinya memang dari sudut pandang etis itu kurang nggak elok ya, Prof. Ya. Baik. Seandainya gini, Prof. Ada misalkan rakyat Jateng yang kesusahan, yang susah dari segi kemiskinan, pendidikan, dan yang lainnya. Lalu ketika dia dalam kondisi kesusahan, misalkan lihat video TikTok Pak Ganjar, misalkan yang lagi joget-joget. Misalkan lalu dia berseloroh berkomentar nadanya menghina. Ya, nah, apakah menurut RKUHP yang baru ini bisa dipenjara, Prof? Kalau kasusnya seperti itu? Ya, kemarin kan kita agak ramai ya membicarakan soal apa itu penghinaan atau penyerangan terhadap kehormatan kepada pejabat, termasuk ya menteri ya. Yang presiden dan wapres kan ada pasalnya sendiri itu di pasal 218 ya. Kalau untuk pejabat-pejabat lain itu bisa dimasukkan ke pasal 353 dan seterusnya itu ya, RKUHP. Nah, dalam hal ini ya kita lihat dulu apakah konten komentar yang pedes tadi itu mengandung unsur-unsur delik apa tidak. Misalnya soal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, atau mungkin ada hoax di situ. Nah, saya kira memang dalam hal ini harus diteliti dulu. Dan kalau menurut saya ya, sebaiknya memang pejabat tersebut tidak melaporkan. Kalau di RKUHP kan itu masuknya di delik aduan kan. Delik aduan, betul. Ya, karena memang ya lihat tingkah pola netizen itu ya begitu gitu loh, maksud saya itu. Kalau sudah berani bermain-main api di medsos itu ya harus siap untuk dibully gitu. Oke. Artinya mungkin nggak, Prof? Ya. Ya, mungkin nggak, Prof, kena misalkan netizen itu ketika dilaporkan oleh pejabat? Yo, kalau ini kita ngomong RKUHP ya bisa jadi kena, tetapi kan itu delik aduan. Karena kalau menurut saya pejabat itu akan berpikir ulang lah, Mas. Pejabat itu akan berpikir 1000 kali untuk mengadukan netizen yang nakal itu. Karena apa? Ini akan menghabiskan waktu, biaya, tenaga. Belum lagi persoalan kalau nanti dia akan dicap sebagai pejabat yang anti demokrasi. Loh, itu jadi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih luas gitu, ya pasal-pasal itu sebenarnya ya memang ngaret ya, tetapi saya yakin pejabat-pejabat itu akan berpikir 1000 kali untuk mengadukan, karena ini kan pasal aduan ya, tidak delik biasa, tidak siapapun bisa mengadukan, tapi harus yang bersangkutan sendiri mengadukan kepada polisi. Gitu, Mas. Dalam kasus rakyat yang misalkan ketika rakyat itu muak dengan keadaan, dia susah misalkan mendapati fasilitas-fasilitas publik, lalu misalkan rakyat itu mengomentari para pejabat karena tingkahnya yang seperti tadi itu. Dalam kasus-kasus khusus itu apa ya? Ketika kritik misalkan sudah melampaui batas karena apa yang dialami oleh rakyat, itu penghinaan ya, Prof ya? Maksudnya ya, Prof ya? Ya, kalau kemarin sudah kita bahas juga tentang beda tipisnya ya antara kritik dengan penghinaan. Kan itu sudah kita ngomongkan. Karena ketika sudah kritik itu terlalu misalnya melenceng pada soal penyerangan ya, menyerang terhadap nama baik gitu ya, itu nanti bisa penghinaan sampai pada fitnah dan seterusnya. Nah, itu konten itu memang bisa kemudian menjadi salah satu unsur yang memenuhi pasal-pasal tindak pidana untuk penghinaan, penyerangan nama baik atau pencemaran nama baik atau fitnah itu. Termasuk kalau di situ terjadi hoax. Jadi intinya komentar itu tetap dianggap netral selama tidak mengandung hoax, ya, fitnah, penghinaan, atau mungkin yang terkait juga dengan sara. Ya, nah itu nanti akan dilihat dulu.
di samping kalau RKUHP itu melihat itu sebagai delik aduan, dan nanti juga pejabat saya katakan akan mikir juga berulang kali untuk melaporkannya itu. Tapi kalau untuk sekarang ini ya masih rawan juga karena kalau mengandung hoax itu tidak lagi menjadi delik aduan tapi masih delik biasa dan itu rawan untuk dipidanakan itu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan juga nanti dengan ITE. Kalau yang sekarang itu justru lebih rawan itu, Mas. Gitu ya. Baik. Baik ya. Prof, sebetulnya menurut jenengan gimana sih etika pejabat publik dalam bermain sosial media ini, Prof? Ya, kita bicara tentang pejabat publik ya. Jadi itu luas termasuk tadi ASN dan juga pejabat pemerintah itu ya, pejabat negara maksud saya. Kalau untuk ASN atau mungkin juga pejabat ya pada umumnya itu sebenarnya kita punya pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ya atau Kementerian Menpan RB itu nomor 83 tahun 2012. Itu mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial termasuk ya pejabat ya ketika bermedia sosial itu terutama oleh instansi pemerintah. Lah kalau kita ngomong instansi pemerintah itu kan meliputi bisa pejabat negara, kan itu Mas ya, bisa juga ASN. Nah ASN itu terdiri dari PNS dan juga pegawai dengan perjanjian kerja itu yang dikenal dengan PPPK itu. Jadi mestinya tiga ini yang harus memperhatikan ketentuan atau pedoman ini, pejabat negara, ya kemudian ASN. Nah, gubernur, kemudian menteri itu kan termasuk pejabat negara. Nah, maka prinsip-prinsip penggunaan media sosial itu harus ada ini misalnya kredibel, integritas, profesional, kemudian responsif, terintegrasi, dan juga keterwakilan itu prinsipnya di situ. Nah, dari sisi etika itu apa? Harus menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Nah, kalau itu justru menurunkan wibawa pemerintah, nah itu mestinya kalau menurut saya sudah melanggar etik di situ. Kemudian menghormati kode etik pegawai negeri kalau ini untuk ASN. Kemudian juga kalau di samping itu ada ini Mas, ada nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN itu. Kalau untuk ASN khusus ya, ini diatur dalam surat edaran Menteri Menpan RB ya. Itu nomor 137 tahun 2018. Itu tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi ASN. Nah itu ada tersendiri ya. Ini saya kutip aja yang di nomor 2 dan nomor 8 kan ada 8 dasar etik itu. Yang kedua itu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara itu. Kemudian juga yang ke-8 itu tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang ini menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara ya, lalu melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Nah, kalau ini terjadi, tentu hukum kode etik ya, dalam hal ini juga kalau ASN terutama itu kan dikenai bisa mengenai ini peraturan disiplin pegawai negeri itu ya. Nah, itu ada yang terbaru tahun 2019 itu bisa dikenakan sanksi di situ. Jadi prinsipnya tadi saya katakan baik pejabat negara maupun ASN itu mempunyai kewajiban untuk menjaga marwah atau dari sisi etika itu supaya tidak turun atau tetap dihormati dan mestinya apa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menurut saya itu sia-sia. Gitu. Oke, Prof Suteki, ya luar biasa ya. Prof Suteki, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya, soal kasus pejabat main TikTok nih ya. Iya.
Ya kita nantikan gebrakan-gebrakan konten yang nggak hanya joget ya Prof ya, tapi memang gagasan, betul, program yang luar biasa ya. Itu yang saya katakan TikTok tapi mempunyai konten edukasi kan, betul, itu kan betul, juga konten-konten ya. Untuk menyebarkan gagasan itu saya kira penting daripada hanya joget-joget itu. Saya nilai itu adalah kesia-siaan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Suteki ya. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya, dan juga sebar link video-video kami. Karena satu yang beda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan beragam. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.